Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jadi korban tabrak lari, 2 sejoli tewas usai sepeda motor mereka ditabrak mobil hingga terlempar ke dalam parit. 2 remaja pelaku pemerkosaan siswi SMP di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditangkap polisi. 2 maling motor di Palembang gagal merusak kunci stang. Motor curian ditinggal kabur di tengah jalan. Petugas damkar melakukan penyelamatan 3 orang warga yang terkurung dalam ruko di Kota Palembang. Ketiganya tidak bisa keluar lantaran kunci pintu ruko patah. Petugas damkar tampak memanjat sebuah ruko di Jalan Sabta Marga, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang untuk melakukan penyelamatan pada 3 orang penghuni ruko itu. Ketiganya diketahui terkurung karena kunci pintu ruko patah dan tersangkut di gembok. Awalnya petugas mendapat laporan dari warga setempat dan langsung datang mengevakuasi ketiganya. Mereka telah semalaman terkunci di dalam ruko. Tak sampai 20 menit petugas damkar yang masuk melalui jendela lantai 2 ruko berhasil membuka pintu itu dengan menggunakan sejumlah alat. Beruntung ketiga orang yang berada di dalam ruko dalam kondisi selamat. Jadi memang tidak ada jalur evakuasi lain selain dari tempat pintu keluar itu, Kak? Itu kan sudah rolling, dilapis dengan kaca, pintu kaca di dalam double jadinya. Jadi tidak ada? Jadi terpaksa kita lewat tangga, lewat lantai atas, lantai 2 kan, itu jendela. Terus kita turun ke atas bawah, terus kita Kondisi ini yang terjebak itu gimana pas saat itu? Aman ya? Tidak ada lemas atau seperti apa? Aksi petugas damkar ini mendapat perhatian dan respon positif dari warga yang mengkhawatirkan kondisi 3 orang penghuni itu. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Motor milik seorang remaja hilang dibawa kabur maling. Modus pelaku pinjam motor untuk menjemput anak sekolah, bahkan korban yang sempat ikut ditinggalkan pelaku di jalan. Pria berjaket tebal membawa kabur sepeda motor milik korbannya. Pelaku dengan kencang memaju sepeda motor saat melintas di Jalan Majapahit, seberang Ulu 1, Palembang. Pelaku tersebut baru saja membawa kabur sepeda motor milik seorang remaja berusia 17 tahun. Korban yang tengah nongkrong bersama teman-temannya di pinggir jalan Kiai Haji Wahid Hasyim dihampiri pria tak dikenal itu. Pelaku mengatakan ingin meminjam sepeda motor untuk menjemput anaknya pulang sekolah. Meski korban awalnya bersikeras tidak mengizinkan, namun karena pelaku terus mendesak, korban pun akhirnya menuruti keinginannya. Korban memberi syarat dirinya ikut bersama pelaku. Rupanya saat melintas di kawasan Jalan Majapahit, pelaku menjatuhkan sandalnya dan meminta korban untuk mengambilkannya. Di saat itulah ia tancap gas dan meninggalkan korban seorang diri. Pasar Indo, lewat dari Kekuatan 1 itu kan mentas tembus ke Majapahit, lorong Majapahit. Terus? Pas di lorong Majapahit, anak aku nih di seikungnya kan, tidak nyampak. Udah tuh, dia ini nyampak ke sendal. Nyampak ke sendal, nyuruh anak aku tadi, ya kan. Ya, anakku tadi barangkali ya namanya masih budak kan. Lah, turun. Dia langsung lari. Berbekal rekaman CCTV itu, orang tua korban melaporkan kasus ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Sementara atas kejadian ini, korban ditaksir menderita kerugian 15 juta rupiah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. 2 remaja pelaku pemerkosaan siswi SMP di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditangkap polisi. Korban diperkosa secara bergilir oleh para pelaku saat tengah menginap di rumah temannya. Mirisnya salah satu pelaku merupakan kakak dari rekan korban tempatnya menginap. Kedua remaja ini hanya bisa tertunduk diam saat digelandang polisi ke Mapolres Ogan Komering Ulu Selatan.
Mereka adalah RD yang berumur 16 tahun dan FD berumur 17 tahun. Keduanya ditangkap karena telah melakukan pemerkosaan terhadap seorang siswi SMP berusia 13 tahun. Salah satu pelaku merupakan kakak dari teman korban. Akibat peristiwa itu, korban kini tengah hamil 19 minggu dan mengalami trauma mendalam. Kejadian bermula saat korban menginap di rumah temannya di kawasan Desa Banjar Agung, Kabupaten Ogan Komering, Ulus Selatan pada 29 Maret lalu. Korban kala itu tengah terlelap tidur dibangunkan oleh kedua pelaku yang mengajaknya untuk melakukan hubungan intim. Namun korban tidak terima dan marah, kemudian menampar salah satu pelaku. Tidak berapa lama tubuh korban ditarik kedua pelaku ke dalam kamar dan dipaksa melayani nafsu bejat keduanya. Dengan ucapan tersebut, si korban IN langsung spontan menampar telapor si RD ini. Setelah ditampar, telapor RD langsung meninggalkan anak korban, dalam hal ini KN. Nah, kemudian telapor pelaku satu laginya atas nama FD ini langsung membangunkan anak korban KN dan menyeret si korban KN ini ke dalam kamar sambil berkata, "Sini dek, aku nih abang kau, akulah biasa ngajak cewek ke dalam rumah aku. Kalau kok ndak galak, ku sebar-sebar ke." Kami selaku penasihat hukum daripada korban dalam perkara persetubuhan anak ini, tentu kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Polres Ulus Selatan yang sudah bekerja, yaitu memberi satu harapan, satu keadilan bagi klien kami. Tentunya dapat kami ucapkan kepada Pak Kasat dan Kapolres dan seluruh jajaran dari PPA, kami ucapkan terima kasih. Sementara polisi menjerat kedua tersangka dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ulus Selatan. Jadi korban tabrak lari, dua sejoli tewas usai sepeda motor yang ditumpangi dihantam oleh minibus di Kota Palembang. Keduanya ditemukan tewas mengenaskan di dalam parit bersama sepeda motor yang hancur lebur. Dua sejoli yang menumpangi sepeda motor metik mengalami kecelakaan di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang pada Senin dini hari. Naas keduanya meninggal dunia di lokasi. Kejadian bermula saat sepeda motor yang dikendarai korban bernama Suparmo berboncengan dengan korban Nanda Lestari berjalan dari arah Simpang Lampu Merah Macan Lindungan menuju arah Simpang Bandara. Kemudian dari arah yang sama, sebuah minibus diduga melaju dengan kecepatan tinggi menabrak kendaraan korban dan langsung kabur. Kedua korban bersama sepeda motor yang hancur lebur terpental hingga masuk ke dalam parit yang berada di tepi jalan. Akibat mengalami luka serius, keduanya meninggal di lokasi kejadian. Jenazah keduanya lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Sementara sepeda motornya dibawa ke Pos Laka Lantas Pakjo. Polisi yang melakukan olah TKP tengah memeriksa CCTV jalan untuk mengetahui identitas minibus tersebut. Kami sementara mencari saksi yang di sekitar TKP yang mengetahui dan melihat kejadian. Juga kami mencari CCTV di sekitar lokasi. Mungkin ada himbauan untuk penabrak, nih? Kami himbau jadi untuk penabrak. Sementara kami identifikasi mobil warna putih. Kami himbau agar segera melapor ke polisi. Kecelakaan ini ditangani oleh Satlantas Polrestabes Palembang. Polisi mengimbau pengendara minibus yang menabrak keduanya untuk menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Muhammad Arti melaporkan dari Kota Palembang.